Halo sahabat-sahabatku, aku tahu saat ini kita tidak berada di tempat yang sama. Tapi saat kita mendengar kata reuni SMA, semua pasti tertuju di Semansa. Damai di surga untuk kedua temanku Suryati dan Twiki. Kini, saatnya kita bahagia bersama dengan berbagai kisah dan cinta. Selamat reuni, salam sehat selalu. Dagelan Ocak Kekirisi menyenangkan, tak terlupakan. Ngangeni berbahaya. asik lah. Cakep. nyenengke Serawung apa anane? Happy. Pinter-pinter. Mangenake. Love you. Sebagai wakil ketua kelas fisik 2 itu banyak banget deh yang kenangan-kenangan yang aku inget gitu ya, karena tahu sendiri kalau anak-anak sekelas bandel yang dipanggil tuh ketua kelas atau wakilnya gitu. Cuman yang paling seru di fisik 2 itu kita tuh kompak, saking kompaknya kalau bolos tuh satu kelas gitu. Kita tuh karena merasa anak fisika, kalau pelajaran sejarah, biologi kita tuh suka ngabur gitu ya. Suatu saat kita pernah ngabur satu kelas lewat belakang, lewat Polantas itu, tahu-tahu kita ketemu sama Pak Sambudi, terus kita lari semua, terus kita diteriakin, woi balik, gitu. Kita malah lari naik bis, pas di atas bis kita dada-dada. Kita ketawa kayaknya happy banget berhasil lolos gitu ya. Ternyata besok paginya kita sekelas dihukum, tidak ada guru yang mengajar di kelas fisik 2. Kita sedih? Enggak juga, kita malah seneng jam kosong gitu. Jadi dulu tuh hobinya ngerjain guru, itu tuh kayak hari-hari deh. Tapi yang paling seneng lagi karena kalau di fisik 2 itu ceweknya dikit, jadi selalu dijagain sama cowok-cowoknya yang banyak, udah kayak STM. Suryati itu ya dia teman kita ya, dia duduk di sebelahnya Novita, kebetulan dia di depanku. Nah kalau
cerita tentang Suryati, aduh, perjalanan hidupnya luar biasa. Merenungkanmu kini menggugah. Dia tinggalnya di Kaliyoso, rumah yang ya sangat sederhana lah, karena kondisi ekonomi ibunya dulu udah meninggal dan bapaknya juga secara ekonomi juga ya katakanlah ya sangat pas-pasan gitu. Suryati ini setelah lulus dia bisa kuliah di CEB, UKSW, juga dengan beasiswa. Terus dia, waktu itu saya juga nggak begitu dekat, tapi mulai dengar dia sakit-sakitan. Dia sakit-sakitan, terus keluar masuk rumah sakit, sampai akhirnya kita tahu dia punya kanker rahim, dan waktu saya tahu itu, dia sudah stadium 4. Dia sempat cerita kalau memang selama ini dia nggak memperhatikan penyakitnya. Dia nggak pernah cerita ke teman-temannya, dan itu sebetulnya mulai dirasakan pada saat SMA. Dia bukan mencari belas kasihan orang lah gitu, tapi dia gigih buta. Makanya dengan semangatnya itu dia bisa menutupi penderitaannya. Nggak pernah dia mengeluh, dia tetap fokus belajar, dan sampai akhirnya penyakit itu sudah parah, dan Suryati ini akhirnya di usia 24 tahun atau 25 tahun dia meninggal. Saking semangatnya itu memang dia ya mungkin tidak seperti teman-teman sempat pacaran lah gitu. Sampai dia meninggal itu setahu saya dia belum pacaran, apalagi menikah. Dia masih sepertinya masih ingin berusaha untuk membantu orang tua, keluarganya. Apa yang dialami Suryati dan kita baru tahu setelah dia nggak ada, itu menjadi satu pengingat bagi kita bahwa di antara teman-teman kita ternyata ada yang membutuhkan, sebetulnya perlu kita bantu. Mungkin kemarin Suryati dan kita tidak begitu memperhatikan, tapi setelah ini, di saat ini sudah mungkin banyak di antara kita yang sudah sukses, saatnya kita berbagi. Kita pernah jadi satu di SMA 1. Hari ini reuni bareng, so ketemu lagi.